Halo sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepercayaan agama Buddha berkaitan dengan konsep ketuhanan dan nilai dari sila pertama dari Pancasila. Agama Buddha lahir dan berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini memperoleh namanya dari panggilan yang diberikan kepada pendirinya, yaitu Siddhartha Gautama, yang memiliki sebutan Buddha. Siddhartha Gautama mendapat sebutan Buddha setelah menjalani sikap hidupnya penuh kesucian, bertapa, berkawalat, mengembara untuk mencari kebenaran selama hampir 7 tahun lamanya, dan di bawah pohon yang besar di Goya ia memperoleh hikmat dan cahaya hingga sampai saat ini pohon tersebut disebut pohon hikmat. Cahaya itu mengajarinya sebagai kearifan, sebagaimana diungkapkan di dalam Dhammapada, salah satu kitab penting dalam agama Buddha. Siddhartha Gautama kemudian menjadi sosok yang maha penting dalam agama Buddha, bahkan ada yang mengatakan lebih mulia daripada dewa, tetapi tetap sebagai manusia yang bukan dewa dan bukan Tuhan. Konsep ketuhanan yang maha esa dalam agama Buddha berbeda dengan konsep ketuhanan agama-agama lain, khususnya agama-agama samawi. Konsep ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila dari sila pertama tidak bertentangan dengan paham ketuhanan dalam agama Buddha. Agama Buddha mengenal ketuhanan yang maha esa itu sebagai Nibbana, yaitu Ati Ajatam, Abhutam, Akatam, Asanghatam, yaitu subjek yang dipersepsikan sebagai Tuhan, sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tetapi keadaannya mutlak. Kemahaesaannya tanpa aku atau anatta tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha lebih bersifat non-teistik, yaitu tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepadanya, tetapi bagaimana mengejawatakan sifat Buddhisme. Buddha Gautama sendiri tidak dilukiskan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Buddha Gautama sendiri jarang menyebut kata Tuhan, tetapi lebih menekankan pentingnya kesucian perilaku di dalam menjalani kehidupan. Dalam Nibbana ada kedamaian yang tertinggi, dan tujuan dari umat Buddha adalah bersatu dengan Nibbana. Sebagai murid Buddha, berlatih bermeditasi untuk mencapai makna Nibbana, dan ketika menjadi seorang arahat sudah tercerahkan murni, artinya tidak ada lagi kotoran batin, dan pada saat itulah umat Buddha pantas untuk bersatu dengan Nibbana atau yang esa. Konsep Tuhan itu tidak menghukum manusia dan tidak memberikan rahmat, karena Nibbana itu adalah kedamaian tertinggi atau santi sukha, kebahagiaan yang muncul dari kedamaian tertinggi. Yang memberi hukuman yaitu karma dari manusia itu sendiri. Manusia menurut agama Buddha, manusia terlahir dari karmanya, yaitu hasil perbuatannya sendiri di masa lampau. Apabila karmanya sebagai penyebab kelahiran kembali, berarti kejadian manusia dalam Buddha adalah tercipta oleh dirinya sendiri dan tidak tercipta oleh Yang Maha Esa atau Nibbana, karena Nibbana adalah kedamaian tertinggi. Oleh karena itu, antara ketuhanan dalam sila pertama dan dalam Pancasila dan konsep ketuhanan dalam agama Buddha tidak bertentangan. Tentang hakikat manusia menurut agama Buddha adalah manusia merupakan bagian makhluk hidup yang ada di dunia, sedangkan dunia dalam pandangan agama Buddha tercipta dengan adanya penyebab, yaitu kekuatan non-materi
yang tidak dapat dilihat. Manusia itu terdiri dari nama dan rupa dengan 5 skanda, yaitu nama adalah tabiat manusia, sedangkan rupa adalah jasmanianya. Dan manusia juga tersusun dari 5 unsur skanda, antara lain rupa, perasaan, pengamatan, pikiran, dan kesadaran. Kelima unsur itu selalu berubah terus-menerus, tidak akan kekal. Tentang hubungan Tuhan dengan manusia, menurut agama Buddha, Tuhan sebagai Nibbana, yaitu kediaman tertinggi. Ia punya sifat cinta kasih terhadap hambanya, sehingga dengan adanya cinta kasih itu, maka seorang akan berbuat baik, sebagaimana ia telah memperoleh kasih sayang Tuhan terhadap hambanya. Keyakinan terhadap hubungan itu dibuktikan dengan melaksanakan pokok-pokok ajaran yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, serta kewajiban yang telah ditentukan seperti upacara-upacara keagamaan dengan mempersembahkan bunga, lilin, dan dupa. Sang Buddha selalu mengajarkan bahwa ajaran bukan hanya harus dimengerti secara intelektual saja, namun yang lebih penting bahwa ajaran tersebut harus dipraktikkan dalam kehidupan setiap hari.